Salam saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya kita semua selalu dalam keadaan sehat, sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Pada renungan kali ini kita akan membahas tentang ketika bersyukur dapat membuka pintu berkat. Apa maksud dari tema ini? Bagaimana cara kita bersyukur dalam segala keadaan? Dan apa saja berkat-berkat yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang bersyukur? Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mari kita renungkan beberapa motivasi hidup Kristen yang berkaitan dengan tema kita pada saat ini. Yang pertama yaitu bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Lalu bersyukurlah atas apa yang kamu miliki, kamu akan mendapatkan lebih banyak. Jika kamu selalu mengeluh tentang apa yang tidak kamu miliki, kamu tidak akan pernah memiliki cukup. Kemudian bersyukur adalah kunci untuk membuka pintu berkat. Ketika kita bersyukur, kita mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan Dia adalah sumber segala kebaikan. Kemudian bersyukur adalah sikap hati yang menghargai anugerah Tuhan dan mengakui bahwa kita tidak pantas menerima apapun darinya. Bersyukur adalah tanda dari kerendahan hati dan pengenalan akan kasih karunia Tuhan. Untuk lebih memahami makna tema ini, mari kita terlibat dalam kisah nyata yang melibatkan seorang perempuan bernama Maria. Maria seorang ibu rumah tangga yang menjalani kehidupan sederhana bersama suami dan dua anaknya. Suaminya menghidupi keluarga sebagai pengemudi angkot dengan penghasilan yang tidak menentu. Meskipun demikian, Maria menjalani hidup dengan rasa syukur kepada Tuhan atas semua yang dimiliki. Ia selalu berdoa dan memohon berkat bagi keluarganya. Suatu hari kabar datang bahwa suaminya mengalami kecelakaan. Saat mengemudi angkot, ia harus dirawat di rumah sakit dan tidak bisa bekerja dalam waktu yang belum ditentukan. Meski hatinya diliputi kekhawatiran dan duka, Maria tetap bersyukur kepada Tuhan karena keselamatan suaminya. Ia berpikir bahwa mungkin ini adalah kesempatan bagi suaminya untuk mendapatkan istirahat dari pekerjaan yang melelahkan yang sudah ia lalui selama ini. Dengan semangat, Maria mulai bekerja lebih keras untuk mencari nafkah. Ia meningkatkan produksi gorengannya dan menjualnya di berbagai tempat. Ia juga mulai menghasilkan kue-kue yang populer di kalangan masyarakat. Melalui usaha ini ia mendapatkan pendapatan tambahan untuk mengatasi biaya pengobatan suaminya. Suatu hari, seorang pria membeli beberapa produk dari Maria. Dia terkesan oleh usaha keras Maria dan bertanya tentang latar belakangnya. Maria menceritakan tentang keluarganya dan kondisi suaminya. Pria tersebut terinspirasi oleh rasa syukur Maria meski ia menghadapi banyak kesulitan. Pria tersebut ternyata adalah seorang pengusaha sukses yang sedang mencari karyawan untuk perusahaannya. Ia melihat potensi besar dalam bidang kuliner yang dimiliki Maria. Dengan penuh keyakinan, ia menawarkan posisi manajer produksi kue-kue untuk Maria. Meski ragu, Maria menerima tawaran itu. Ia merasa tidak layak, namun pria tersebut meyakinkan bahwa ia memiliki potensi untuk berkembang. Maria juga dijanjikan gaji besar dan fasilitas kesehatan yang baik untuk keluarganya. Maria pun menerima tawaran itu dengan rasa syukur dan haru. Ia bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan ini dan kepada pria tersebut atas kepercayaan yang diberikan. Maria berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan dan keluarganya. Dengan bergabungnya dalam perusahaan tersebut, kehidupan Maria dan keluarganya berubah drastis. Mereka hidup dalam kesejahteraan dan kebahagiaan. Suaminya pulih dari cedera dan kembali bekerja sebagai supir angkot. Anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang lebih baik, dan Maria terus bersyukur atas segala berkat yang Tuhan curahkan. Kisah Maria memperlihatkan bahwa rasa syukur membuka jalan bagi berkat Tuhan. Ini sesuai dengan ajaran Alkitab yang diilustrasikan dalam beberapa ayat. Yang pertama yaitu di Mazmur 136 ayat 1. Berilah syukur kepada Tuhan sebab Ia baik, sebab untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu di Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi
Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kemudian di Kolose 3 ayat 17, dan apapun yang kamu perbuat baik dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa. Ayat-ayat ini mengajarkan pentingnya menghargai segala hal dalam hidup dengan rasa syukur. Tuhan adalah sumber segala anugerah dan kasih setianya melimpah tanpa batas. Melalui rasa syukur kita mengekspresikan penghargaan dan kehormatan terhadap Tuhan atas karunia-Nya. Lebih dari itu, rasa syukur mencerminkan keyakinan kita kepada rencana Tuhan. Ia mengajarkan kita untuk melihat sisi positif dalam setiap situasi, tidak mudah menyerah, serta menerima dan mengampuni dengan ikhlas. Dengan rasa syukur, kita belajar untuk menjadi murah hati dan berbagi dengan sesama, mengakui bahwa segala yang kita miliki adalah pinjaman dari Tuhan. Kita bisa ikut bergembira dengan berkat orang lain tanpa adanya rasa iri atau dengki, sebab kita tahu bahwa rahmat Tuhan melimpah bagi semua. Maria bukan satu-satunya contoh dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa rasa syukur membuka pintu berkat. Para tokoh Alkitab pun mengalami hal yang serupa. Salah satunya adalah Daud. Daud seorang raja yang sangat disayangi Tuhan. Ia dikenal sebagai pria yang mencari hati Allah. Sikapnya yang penuh syukur menjadi salah satu faktor penting dalam hubungannya dengan Tuhan. Dalam nyanyian-nyanyian Mazmur, Daud seringkali memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Ia juga memberikan persembahan syukur untuk mengucapkan terima kasih atas anugerahnya. Bahkan dalam pertemuan dengan orang lain, Daud selalu meluapkan rasa syukur kepada Tuhan dan orang-orang yang membantu. Dalam imannya yang penuh syukur, Tuhan memberkati Daud dengan kekayaan, hikmat, kekuasaan, dan keturunan yang mulia. Daud juga menjadi leluhur dari Mesias, Yesus Kristus. Bersyukur adalah kunci untuk membuka pintu berkat dari Tuhan. Dengan penuh penghargaan kita mengucapkan terima kasih kepadanya atas segala hal yang telah diberikannya. Dalam bentuk ini kita mengekspresikan keyakinan dan ketergantungan penuh pada rencananya. Rasa syukur membawa kita merasakan kedamaian dan kebahagiaan dalam setiap tahap kehidupan. Demikianlah renungan kita saat ini. Kiranya renungan ini dapat memberi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Sampai jumpa di video renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.